Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Alfarizi dari kelas KM 4504 dengan NIM 15022132232. Pertama-tama di sini saya akan membahas standpoint teori. Pasti kalian tidak asing kan mendengar kata standpoint teori itu. Lalu, apa sih standpoint teori itu? Mari kita bahas. Teori standpoint atau lebih dikenal dengan teori sikap adalah sebuah teori yang mengubah kekuasaan seorang melalui kewenangan suara pribadi individu. Teori standpoint pertama kali dipelopori oleh filsuf dari Jerman bernama George Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1807. Ia mengemukakan bahwa teori ini membahas tentang hubungan antara tuan dan budak. Walaupun tuan dan budak hidup dalam ruang lingkup yang sama, tetapi mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena posisi mereka berbeda dalam kehidupan sosial. Kemudian, teori ini dikembangkan oleh Nancy Hartsock. Ia mengembangkan teori ini yang memiliki pandangan tentang hubungan antara pria dan wanita. Hartsock mencampurkan teori standpoint tersebut dengan teori feminisme yang berpandangan bahwa wanita memiliki posisi sosial yang untuk mengakhiri penindasan. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudari Siva. Saudari Siva, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Siva Lailatul Fitri dengan NIM 150221304 dari kelas KM 4504. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Rahel, apa itu standpoint? Teori sekarang, saya akan membahas konsep terpenting dalam teori standpoint. Yang pertama, sikap atau standpoint. Sikap atau standpoint merupakan konsep utama dalam teori ini. Standpoint adalah sudut pandang yang dapat diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, interaksi, dan usaha dalam reaksi sosial. Yang kedua, pengetahuan tersituasi, situation knowledge. Pengetahuan tersituasi atau situation knowledge merupakan pengetahuan seseorang berdasarkan konteks dan keadaan. Seseorang mempunyai banyak pengetahuan bukan dari pembawaan alamiah, tetapi karena adanya pembelajaran dan pengalaman. Yang ketiga, ada pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, sexual division of labor. Konsep ini merupakan salah satu landasan dalam teori standpoint. Sexual division of labor merupakan alokasi pekerjaan yang didasarkan oleh jenis kelamin. Hal ini terkait dengan pandangan feminis di mana perempuan diposisikan hanya sebagai pekerja domestik, sehingga tidak ada kesetaraan gender. Teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tarisya. Lalu, teori selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Teori use and gratification. Sepertinya kalian sudah pernah mendengar use and gratification. Lalu, apakah use and gratification itu? Use and gratification merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian tentang penggunaan media. Teori ini memberikan perhatian pada apa yang dilakukan khalayak terhadap media. Teori yang awalnya dikembangkan oleh Kart and Gurovic memiliki banyak perkembangan khususnya pada konsep gratifikasinya. Perkembangan yang pesat ini muncul setelah berkembangnya media baru atau internet. Tulisan ini mengkaji state of the art teori tersebut pada tahun 13 terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa teori tersebut sering dijadikan teori inti dalam kajian penggunaan media. Lalu ada pendekatan use and gratification dan memiliki 5 dasarnya, yaitu yang pertama ada khalayak dianggap aktif dan penggunaan media massa diasumsikan memiliki tujuan. Yang kedua, dalam proses komunikasi massa, inisiatif lebih banyak berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan pemilihan media terletak pada anggota khalayak. Yang ketiga, media massa berkompetisi dengan sumber-sumber lainnya untuk memuaskan kebutuhannya. Yang keempat, tujuan penggunaan media massa dapat disimpulkan dari data yang disediakan oleh anggota khalayak. Dan yang terakhir, ada penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. Sekian dan terima kasih. Hanya ini yang bisa disampaikan oleh kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.